Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen perpajakan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22. Sebelumnya, kami perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhan Fauzi, lalu ada Angga Prayoga dan Demetrius Gulo. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 22 yaitu merupakan pembayaran PPh dalam 1 tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Lalu badan-badan tertentu atau pemerintah dan swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut pajak pasal PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua, Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah atau pusat dan daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, kecuali badan yang tersebut pada butir keempat. Yang keempat yaitu BI, Bulog, Telkom, PLN, Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN dan non-APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis Pertamix, jenis Premix seperti Super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Objek pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah atau pusat dan daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan belanja daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas. Yang keenam, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang dari pedagang pengumpul. Objek pemungutan PPh Badan pasal 22. Yang pertama ada impor barang,
Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat atau Daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM, jenis premix, dan gas. Yang keenam, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. Dikecualikan dari pemungutan PPh Badan Pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas SKB PPh Badan Pasal 22 yang ditertibkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk diklasifikasikan menjadi dua. Yang A, barang perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang B, barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Yang C, barang kiriman hadiah untuk ibadah umum, amal, sosial. Yang D, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang E, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang F, barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang G, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. H, barang pindahan. Yang I, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman sampai batas nilai pabean dan jumlah tertentu. J, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. K, persenjataan, amunisi, perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperlukan bagi keperluan hankam negara. Yang L, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan hankam negara. Yang M, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. N, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. O, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Yang P, pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Q, kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan atau prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI. R, peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas, dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI. 3, dalam hal impor, sementara jika pada waktu impornya nyata, dimaksudkan untuk diekspor kembali. 4, pembayaran yang jumlahnya maksimal 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 5, pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. 6, atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPh Badan Pasal 21 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. 7, pembayaran atau pencairan dana JPS oleh KPKN.
8. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. 9. Pembayaran untuk pembelian gabah oleh Bulog. Hitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang. Besarnya PPh pasal 22 atas impor barang. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal impor atau API, tarif pungutnya 2,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Poin kedua, yang tidak menggunakan API, tarif pemungutannya 7,5% dari nilai impor. Atau PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. 3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai jual lelang. Atau PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Catatan, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar cost insurance and freight atau CIF ditambah bea masuk ditambah pungutan pembiayaan lainnya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22. Tanggal 1 November 2011, PT ABC impor barang elektronik senilai $10, $10.000, biaya kirim $500, asuransi $25, kurs dari Kemenkau pada saat itu adalah 8.000 atau 1 US dollar. Pertanyaannya, berapakah PPh impor pasal 22 yang harus dibayarkan? PPh impor atau pasal 22 sama dengan $10 ditambah 500 ditambah 25 ditambah 1,578,75 hasilnya dikalikan 7,5% dan kemudian didapat $907,8. Jika dirupiahkan, maka besaran PPh impor atau pasal 22 yang harus dibayarkan menjadi PPh impor atau pasal 22 sama dengan $907,78 dikali dengan Rp8.000 sama dengan totalnya adalah 7.262.250 rupiah. Baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu pertama, pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha, baik milik pemerintah atau BUMN, maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, ataupun reimpor. Tarif untuk pajak jenis ini sangat bervariasi dan bergantung dari pemungutan serta objek dan jenis transaksinya. Kemudian, objek pajak dalam PPh pasal 22 antara lain yaitu barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, semen, kertas, baja, dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami tentang PPh pasal 22. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kelompok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.